Pemirsa, masih bersama kami di CEO Mindset dengan bintang tamu kita narasumber hari ini Bapak Willy S. Dharma, Presiden Director Adira Insurance. Nah, Pak Willy, gimana sih caranya untuk mencari istri yang sesuai gitu deh pertama-tama? Orang bilang kan cari istri itu kayak judi ya. Oh gitu, sama. Kita juga kalau cari suami, berarti pilih cari kucing dalam karung katanya. Kalau orang dulu kan mereka bilang harus dilihat bibit, bebet, bobot gitu kan. Tapi zaman sekarang kan agak susah juga ya, karena lingkungan itu berubahnya cepat dan sebagainya gitu. Saya rasa mungkin yang pertama ya kita mesti yakin bahwa itu pilihan yang tepat dulu lah gitu ya. Kadang-kadang susah ya Pak buat 100% yakin gitu. Ya memang possibility-nya bukan gagal. Kayak asuransi ya Pak ya. Possibility gagal selalu ada gitu. Iya. Akhirnya ada luck juga ya kali. Oh gitu, oke. Kemudian tapi selama ini dukungan keluarga seberapa penting Pak untuk menjadi sukses? Saya rasa mungkin kita perlu pasangan yang bisa mengerti ya, bisa mengerti tantangan dan pekerjaan dari pasangan kita itu gitu ya, sehingga akhirnya kita tidak terbebani ada masalah di kantor tapi ada juga masalah di rumah juga kan. Jadi itu yang sebetulnya yang harus dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau kita sering ngomong, sering discuss, itu mungkin akan lebih yang penting open, terbuka ya. Komunikasi gitu. ya. Karena kalau nggak ngomong mungkin juga istrinya nggak tahu kali ya apa yang lagi dihadapi. Jadi dia nggak bisa memahami ya Pak ya. Oh, tapi dukungan istri penting ya Pak. Kan sekarang kan ada, apakah keluarga yang utuh atau keluarga bahagia itu sebenarnya penting nggak sih untuk seseorang itu menjadi sukses? Ya akhirnya kan pertanyaannya definisi sukses buat orang itu apa kan? Jadi masing-masing mungkin ada definisinya. Ada yang pokoknya buat saya yang paling penting adalah karir. Terserah apakah keluarganya berantakan dan sebagainya, yang penting karir. Tapi kalau menurut saya we have to be balanced ya. Jadi antara keluarga dengan karir harus seimbang gitu menurut saya ya. Itu baru definisi sukses gitu ya. Berarti keluarga yang utuh tuh penting ya Pak ya? Sangat penting kalau menurut saya. Kalau enggak nanti kebebanin ya, sebentar beban pikiran. Ya kemudian kalau impian sendiri dari Pak Willy untuk Adira Insurance di masa depan apa Pak? Adira Insurance kita punya vision. Visi kita adalah ingin menjadi satu perusahaan yang dikagumi di Indonesia. Kita mungkin bukan perusahaan yang terbesar, tapi maksudnya yang kita ingin adalah di mata konsumen kita itu dikagumi. Jadi itu yang menjadi. Kenapa dikaguminya Pak pengennya? Kita ingin bahwa Adira Insurance itu dianggap sebagai teman, sebagai teman. Biasanya kan kalau asuransi itu justru kan sebetulnya kan fungsinya sebenarnya kan memberikan peace of mind. Kedamaian, rasa damai. Jadi teman di saat susah ya Pak. Kalau nggak ada klaim kan nggak ada masalah gitu. Tapi justru yang jadi masalah kan pada saat terjadinya kesusahan itu. Jadi mau menjadi teman di saat susah nih ya. Berarti servis dong Pak yang harus diberikan yang baik ya. Karena itu kita punya service filosofi adalah you've got a friend. Jadi kita selalu akan menjadi teman bagi shoulder to rely on gitu ya. Shoulder to rely on, betul sekali. Kalau ada apa-apa gitu bertumpu lah gitu ya. Tapi berarti klaimnya nggak susah dong ya pengennya? Ya kita selalu mencoba untuk menciptakan kemudahan accessibility. Karena itu kita bisa dijangkau dari SMS, dari email, dari call center. Ya kita punya call center gitu ya. Kita lagi mengembangkan asuransi travel misalnya. Kalau travel berarti itu harus bisa dijangkau untuk seluruh dunia juga gitu ya. Benar, harus bisa ditelepon ya Pak kalau 24 jam gitu malam-malam di sana jamnya beda. Kemudian impian untuk Pak Willy sendiri apa nih? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Oke. Saya sebetulnya melihat bahwa kontribusi saya kepada negara ini belum begitu banyak. Jadi mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin generasi muda yang akan mengembangkan perusahaan ini kan. Jadi saya mungkin akan lebih banyak berkecimpung di social
maupun pendidikan. Mungkin itu yang saya punya gambaran ke depan itu. Oh, Bapak jadi nanti pengen berkarya di bidang sosial gitu ya, mungkin membangun apa gitu Pak? Ya, sekarang ini saya kebetulan menjadi anggota Lions Club. Oh, iya, jadi yang biasa kita lakukan banyak kegiatan sosial. Mungkin itu yang akan saya kembangkan terus. Lebih ke arah apa Pak? Mungkin untuk anak-anak atau pendidikan atau ya mungkin apa? lebih banyak kepada pendidikan untuk anak-anak ya. Oh iya, soalnya sekarang kasihan ya Pak ya, generasi muda Indonesia itu kalau yang nggak dapat pendidikan nanti mereka nggak bisa menjadi sumber daya manusia yang bagus ya di masa yang akan datang. Karena sebetulnya sumbernya kan itu, intinya kan itu ya. Yeah. Kalau kita lihat intinya apa sih supaya negara bisa berkembang? Ya kalau punya generasi muda yang punya pendidikan yang baik gitu ya. Yeah. Sekarang seberapa penting sih Pak kegiatan sosial itu di mata seorang direktur? Soalnya kan sekarang kebanyakan orang kan berlomba-lomba mencari uang gitu Pak, sebanyak-banyaknya, dan kita benar waktu tersita untuk kantor gitu misalnya. Jadi jarang lah direktur yang mungkin punya kegiatan aktivitas di Lions Club atau sosial gitu seperti Pak Willy. Biasanya kan udah sangat berkutat gitu Pak sama kerjanya, apalagi kalau businessman gitu, business owner gitu. Sebetulnya kegiatan sosial, kegiatan di luar kantor, saya nggak bilang kegiatan sosial saja, tapi kegiatan di luar kantor itu sebetulnya kan salah satu cara untuk nge-balance antara life. dia punya life gitu kan. Kadang-kadang udah suntuk di kantor, bener-bener. ya kan? Kadang-kadang 24 hours juga mikirnya gitu. Dan waktu kita pergi ke kegiatan lain itu kan kita sudah mengasah diri kita lagi untuk hal yang lain. Nah itu mungkin bisa disebutkan Pak, apa aja yang bisa dilakukan, kegiatan apa aja? Mungkin hobi atau kegiatan apa yang untuk membalance agar seorang direktur atau bisnismen yang lain yang ada di Indonesia ini bisa nggak terlalu berkutat stres Pak, apalagi zaman sekarang nih Pak, krisis moneter nih Pak berkepanjangan nih. Ya kadang-kadang memang itu bisa menguras pikiran. Ya. Jadi menurut saya sih gampang aja. Kalau saya misalnya berolahraga misalnya ya. Kalau saya sukanya main badminton supaya sweating, keringat keluar banyak, itu kan mengeluarkan energi. Tapi harus ada juga. passion juga kan Pak, yang passion dilampiaskan dengan cara tadi ya, sosial tadi. Kemudian kegiatan sosial, kemudian kegiatan di luar rumah, ya. Kalau saya suka yang agak sedikit memacu adrenalin ya, misalnya kalau nyetir mesti ngebut ya kan, jet skiing gitu ya. Jadi something like pokoknya yang di luar ya, kegiatan di luar outdoor gitu ya. Oh, jadi memang sebenarnya tuh harus ada yang dilampiaskan juga ya Pak ya untuk kegiatan luar, tapi tentunya positif ya, jangan yang negatif gitu ya pelampiasinnya. Tapi yang bisa juga untuk membangun diri kita sendiri juga ya, selain mungkin juga membalance waktu bersama keluarga juga ya. Oke, terima kasih sekali Pak Willy atas informasinya, pasti sangat berguna untuk pemirsa, dan semoga Adira Insurance bisa mencapai cita-cita ya Pak ya. Ya, terima kasih. Dan apabila pemirsa masih ada pertanyaan, kritik atau saran, Anda dapat SMS ke nomor 0896 kali 788. Sampai berjumpa minggu depan hanya di CEO Mindset bersama saya, Sonia Wibisono. Sampai jumpa.